Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Putri Sophia Rajasa dari Akuntansi IUP tahun 2019, Universitas Negeri Semarang. Kali ini aku bakalan jelasin tentang pengantar sistem informasi manajemen. Sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan suatu informasi. Sejarah singkat sistem informasi. Pada tahun 1960-an, sistem informasi yang digunakan masih sangat terbatas. Tujuan utama sistem informasi pada saat itu adalah untuk melakukan otomatisasi proses bisnis yang berjalan pada organisasi. Pada tahun 1970-an, perkembangan sistem informasi saat itu didominasi dari sudut pandang data. Jadi, fokus utama sistem informasi saat itu adalah penyimpanan dan pengaksesan data. Pada tahun 1980-an, sistem informasi mulai berkembang lebih ke arah sisi CSCW atau Computer Support Cooperative Work. CSCW adalah aplikasi yang mendukung kerjasama dalam organisasi, misalnya pemanfaatan email, dokumenter, editor, dan lain-lain. Lalu pada tahun 1990, internet berkembang mulai sangat cepat. Perkembangan tersebut juga mendorong perkembangan sistem informasi. Perusahaan-perusahaan perangkat lunak besar di dunia juga mulai mengembangkan sistem informasi yang disesuaikan dengan best practice yang ada. Mulai pada tahun 2000-an, sistem informasi berkembang semakin pesat. Perkembangan ini didorong dengan semakin berkembangnya teknologi internet dengan kapasitas semakin besar dan harga yang semakin murah. Sudah banyak organisasi yang telah mengintegrasikan sistem informasi mereka dengan sistem informasi organisasi lain untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut sampai saat ini. Evolusi peranti keras komputer. Yang pertama ada Electronic Numerical Integrator and Calculator pada tahun 1946. Lalu ada UNIVAC yang pertama pada tahun 1951, organisasi pemerintah Biro Sensus Amerika Serikat. 3 tahun kemudian, dipasang sebuah organisasi bisnis yaitu General Electric. Pada pertengahan 1960-an, IBM merevolusikan industri komputer yang memperkenalkan lini komputer IBM System 360. Komputer berukuran kecil. Para pengguna tidak diperkenalkan untuk mengakses komputer. Para pengguna harus mengkomunikasikan kebutuhan informasinya pada spesialis informasi. Contoh spesialis informasi adalah analis sistem, pemrogram, administrator basis data, spesialis jaringan, dan webmaster. Pengantar arsitektur komputer. Peranti keras komputer akan dikendalikan oleh sistem operasi atau prosesor, keyboard, mouse, monitor, dan printer. Peranti lunak aplikasi menjalankan tugas bagi pengguna, seperti pengolahan kata, melakukan perhitungan di spreadsheet, memanipulasi informasi melalui basis data, dan lain-lain. Pengantar arsitektur komunikasi. Suatu komunikasi data akan membutuhkan adanya sambungan ke sebuah modem. Evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik atau physical system adalah sumber daya berwujud seperti bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sistem virtual atau virtual system adalah sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sistem terbuka atau open system yang berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Sistem tertutup atau closed system yang tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem berbasis komputer yang pertama disebut sistem pemrosesan data elektronik atau Electronic Data Processing System. Sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System memproses data yang mencerminkan aktivitas perusahaan. Lalu kita masuk ke pengantar sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau Management Information System adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia dan dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis
seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Model sistem informasi manajemen. Model sistem informasi manajemen ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Database berisi data yang disediakan oleh SIA. Selain itu, data maupun informasi dimasukkan dari lingkungan. Isi database digunakan oleh perangkat lunak yang menghasilkan laporan periodik dan laporan khusus serta model matematika yang mensimulasikan beragam aspek operasi perusahaan. Output perangkat lunak digunakan oleh orang-orang dalam perusahaan yang bertanggung jawab memecahkan masalah perusahaan. Sistem kantor virtual atau virtual office system. Kantor virtual timbul sebagai upaya untuk mewujudkan pengurangan penggunaan lingkungan kantor secara fisik. Pengurangan bahkan peniadaan tersebut bertujuan sebagai efisiensi kerja yang berujung pada penekanan biaya atau cost reduction. Sebuah kantor virtual dapat memberikan penghematan yang signifikan dan fleksibilitas dibandingkan dengan menyewa ruang kantor tradisional. Kantor virtual merupakan implementasi dari upaya otomasi perkantoran atau office automation yang bertujuan membantu karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. Sistem pendukung pengambilan keputusan adalah bagian dan sistem informasi berbasis manajemen yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Group Decision Support System mengkombinasikan groupware dan DSS. Pemrosesan analitis secara online meliputi penyimpangan data dalam suatu bentuk multidimensional guna memfasilitasi penyajian dari jumlah data yang hampir tidak terhingga jumlahnya. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning System. ERP merupakan sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen ke seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Faktor-faktor pertumbuhan peranti lunak ERP yang luar biasa pesat, yaitu ada masalah Y2K, kesulitan dalam mendapatkan sistem yang meliputi keseluruhan usaha, dan membanjiri aktivitas penggabungan usaha korporasi dan strategi kompetitif. Lalu kita masuk di pengguna sistem informasi. Manajer sebagai pengguna sistem informasi. Karena manajer adalah individu, kebutuhan informasi yang mereka miliki juga sangat beragam. Namun beberapa kerangka yang bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan kita bisa berfokus pada peranan informasi dan dalam pemecahan masalah. Manajer terdapat di berbagai tingkatan manajerial dan di dalam berbagai area bisnis perusahaan-perusahaan. Seperti yang pertama ada tingkat perencanaan strategi atau strategic planning level. Tingkat kendali manajemen atau manajemen control level, dan ada tingkat kendali operasional atau operational control level. Fungsi-fungsi manajemen yaitu ada plan, organize, staff, direct, and control. Peranan manajerial menurut Mintzberg adalah peran interpersonal, peran informasional, dan peran desisional. Lalu masuk ke peranan informasi dalam pemecahan masalah. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Masalah adalah kondisi atau peristiwa yang merugikan atau memiliki potensi merugikan bagi perusahaan atau yang menguntungkan atau memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Solusi adalah hasil dari aktivitas pemecahan masalah. Keputusan adalah tindakan tertentu yang dipilih untuk memecahkan masalah atau menghasilkan solusi tersebut. Tahapan pemecahan masalah. Yang pertama ada aktivitas intelijen, mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi dalam lingkungan. Lalu ada aktivitas perancangan, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Lalu ada aktivitas pemilihan, memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Yang terakhir ada aktivitas peninjauan, yaitu menilai pilihan-pilihan masa lalu. Masa depan teknologi informasi. Perkembangan teknologi terbaru, termaksud di antaranya handphone, komputer, mesin cetak, dan internet telah menjadi tempat berkembangnya informasi dan memungkinkan manusia akan berinteraksi secara bebas dalam skala global. Dengan waktu demi waktu, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mempercepat dan mempermudah aktivitas manusia di berbagai aktivitas.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.